Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan tulus hati dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Mazmur nomor 84 ayat 10 hingga 11. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan begitu luar biasa. Alam semesta ini adalah ciptaannya. Itu membuktikan kebesaran Tuhan. Mari bersama kita puji Dia, kita sembah Dia. Layak dipuji, disembah. Semesta melulu
dengan sungguh-sungguh Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang besar, Allah yang sudah berkarya di dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi maupun di dalam keluarga kita. Biarlah kita bersama-sama memuji Dia, meninggikan Dia. Kita katakan, Hosana, 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 Hosana. Kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah yang sungguh baik, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang selalu menyediakan pengampunan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa, kami tidak layak untuk datang menyembah-Mu, tetapi karena Engkau adalah Allah Maha Pengampun, kami datang ya Tuhan. Kami rindu Kau menguduskan kami, Kau melayakkan kami untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah diri kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah dan pimpin setiap kami, agar kami boleh melangkah selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami mohon pengampunan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan berita pengampunan atau berita anugerah. Pada pagi hari ini akan dibacakan oleh keluarga Bapak Robi. Berita anugerah pada ibadah pagi hari ini terambil dari Mika pasal 7 ayat 19 yang berbunyi, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kami baca sekali lagi. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada keluarga Bapak Robi.
Karena Tuhan menyayangi kita, Dia melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Oleh sebab itu kita menjadi orang-orang yang sudah diperdamaikan. Mari bersama kita memberikan salam kepada saudara-saudari kita yang ada di sebelah kanan, depan, belakang. Dengan sikap berdiri tentunya. Kemudian selanjutnya juga nanti kita akan bersama mendengarkan petunjuk hidup baru. Tetap dengan sikap berdiri, petunjuk hidup baru pada pagi hari ini akan dibacakan oleh keluarga Bapak Ampau. Karena Tuhan tidak memandang orang. Terima kasih keluarga Bapak Ampau. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan bersama mendengarkan juga persembahan pujian dari LD Fast yang mengatakan bahwa dalam keluarga Yesus itu ada Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, memimpin anak-anak kita. Karena Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Kami persilakan untuk LD Fast. Kami berdoa, kami berserah, mohon pimpinanmu bagi keluarga kami. Tuhan, ini keluargaku, kami datang menyembahmu. Jadikanlah kami sehati, saling mengasihi, saling mengampuni. Ada Tuhan dalam rumah tanggaku, ada Tuhan bagi anak-anakku, ada Tuhan dalam pekerjaanku. Yesus ada selalu bagi keluargaku. Kasih Yesus dalam rumah tanggaku, masa depan bagi anak-anakku. Berkat Tuhan dalam pekerjaanku, Yesus sanggup pulihkan keluargaku. Kami datang kepadamu, kami berdoa, kami berserah, mohon pimpinanmu bagi keluarga kami.
saling mengampuni. Jadikanlah kami sehati, saling mengasihi, saling mengampuni. Terima kasih kepada Eldivas untuk persembahan pujiannya. Biarlah boleh menjadi berkat buat kita semuanya sebagai anggota keluarga Tuhan. Nah, kalau kita adalah anggota keluarga Yesus, tentu kita pasti ada Yesus di dalam hati kita, ada Yesus di dalam keluarga kita. Sekarang saya mau kasih kesempatan dulu pertama untuk anak-anak sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu masih ingat ya, semangat anak sekolah minggu. Semuanya berdiri, anak-anak sekolah minggu. Oke? Jangan lupa semangat anak sekolah minggu ya. Anak sekolah minggu GKT Ampenan. Sekali lagi yang lebih keras ya. Anak sekolah minggu GKT Ampenan. Puji Tuhan. Yes. Ya, sekarang Bapak Ibu silakan berdiri juga. Kita mau yel-yel juga. Tidak mau kalah sama anak-anak sekolah minggu, tapi yelnya berbeda ya. Kalau saya katakan keluarga Yesus, ada Yesus di hatiku. Tempelkan di sini ya. Habis hatinya di depan, kemudian tempelkan di dada. Ada Yesus di hatiku, begitu ya. Tentu saja juga harus semangat loh ya. Keluarga Yesus, ada Yesus di hatiku. Sekali lagi, keluarga Yesus, ada Yesus di hatiku. Mari kita puji nama Tuhan dengan penuh sukacita, bertemu dalam kasih-Nya. Kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Anak sekolah minggu dan remaja, bertemu dalam kasih. ayo anak-anak, suaranya yang keras. Cita semua Bertemu dalam kasih-Nya para orang tua. bertemu dalam kasih-Nya, bersumpu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Pemuda bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kasih Yesus itu melebihi apapun. Kasih Yesus itu sangat tinggi, sangat dalam, sangat indah. Semuanya kalah dengan kasih Yesus ya. Mari anak-anak sekolah minggu lebih semangat, setinggi-tingginya langit. Boleh pakai gerakan ya. Oke, tinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
Apakah kita sebagai keluarga-keluarga Yesus punya kerinduan untuk membawa keluarga kita bersama-sama melayani Tuhan? Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita dalam hati kita yang paling dalam itu merupakan kerinduan kita. Kita bertumbuh bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama, itu sesuatu yang sangat indah. Mari kita katakan kepada Tuhan, kami mau datang ya Tuhan kepadamu, membawa keluarga kami untuk melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. dengan lebih sungguh-sungguh kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku dengan tegak berdiri, Bersama keluargaku melayani Tuhan. mari kita bergandengan tangan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi, Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. biarlah Tuhan Yesus menjadi segalanya bagi keluarga kita. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersama akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Suhartoyo. Mari kita bersama-sama kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami yang sudah berkeluarga, Tuhan terus berkati. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama anak, istri, bahkan orang tua kami pagi hari ini. Kami rindu ya Bapa, apa yang kami lakukan ini mengekspresikan kasih Allah Tritunggal yang begitu saling mengasihi di antara ketritunggalannya itu. Biarlah karya Allah Tritunggal itu hadir di dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan menolong pergumulan keluarga demi keluarga yang ada khususnya di GKT Ampenan ini ya Bapa. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati kesehatan, bahkan Tuhan memberkati hari depan anak-anak kami. Kami berdoa saat ini bagi hubungan suami istri supaya kami semakin harmonis. Kalau ada persoalan-persoalan yang itu memang mudah untuk dilakukan, dibereskan, kami dengan penuh kerendahan hati membereskannya ya Bapa. Kalau ada persoalan-persoalan yang mungkin menurut ukuran manusia itu berat, biarlah kami juga tidak mau putus asa, tidak mau mendengar bisikan-bisikan si jahat, nasihat-nasihat orang fasik, tetapi kami tetap berjalan di dalam terang kasih anugerah Tuhan yang akan memulihkan keluarga demi keluarga yang saat ini sedang menghadapi persoalan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang hadir tengah-tengah keluarga kami, yang menyatukan dan terus memelihara kesatuan. Biarlah kami menjadi suami istri yang semakin hari semakin diproses oleh Tuhan, semakin hari bukan saling menuntut ini dan itu, tetapi kami belajar sepadan dengan firman Tuhan. Karena itulah dasar rumah tangga Kristen dibangun. Kami berdoa biarlah kami senantiasa diingatkan akan covenant perjanjian dengan Allah di mezbah, di hadapannya, di hadapan hambanya, di hadapan jemaatnya, sehingga tidak ada lagi divorce dan sebagainya yang akan kami alami ya Bapa. Tuhan memberkati, menolong setiap kami. Tuhan sendiri yang akan memberkati para orang tua agar mereka semakin berhikmat, semakin bijak di dalam memberi suri teladan buat anak mantu, sehingga mereka akan melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menolong, Tuhan memberkati agar tetap aman, tetap tentram. Kami juga berdoa saat ini bagi beberapa peristiwa bencana alam yang melanda beberapa daerah ya Bapa. Khususnya di sekitar kami, ada daerah yang mengalami banjir juga di sekitar Peraya. Tuhan sendiri yang akan menolong. Kami berseru, berdoa juga untuk jemaat kami yang saat ini membutuhkan akan pengobatan, membutuhkan akan pemulihan di dalam kesehatan. Tuhan sedia akan mencukupi akan segala kebutuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang menurut dokter sudah divonis sakit permanen. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka yang menjaga, mereka yang membutuhkan biaya, Tuhan juga mencukupi. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Bersyukur karena anak-anak kita sejak dini sudah kita bawa ke rumah Tuhan. Hari ini mereka akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, bahkan menyaksikan bahwa mereka adalah anak-anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, kalian maju, akan menyanyikan Mars Sekolah Minggu GKT. Setelah itu nanti anak-anak akan ke RSG lantai 2. Ya, akan mendengarkan firman bersama-sama di sana.
Ya, pakai gerakan jadi agak tegak ya. Sudah, anak sekolah minggu tunjukkan. Sudah, anak sekolah minggu tunjukkan semangatmu. Anak sekolah minggu GKT yang benar. Selalu semangat memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, anak-anak sekolah minggu akan didoakan oleh Bapak Pendeta, ya. Kita akan berdoa. Saya minta para orang tua juga bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ya. Anak-anak kita mengambil sikap doa ya, matanya ditutup. Para orang tua silakan berdoa dalam hati. Kalau anak Bapak Ibu ada hadir, doakan dia. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anak-anak yang sudah Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Ini adalah anugerah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, sehingga kami diberikan kepercayaan memiliki pusaka yang paling penting di dalam hidup ini. Kami rindu Tuhan memberkati anak-anak kami, iman mereka supaya bertumbuh di pelataran bait Allah, sehingga mereka akan bersorak-sorai, karena mereka akan disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam masa pertumbuhan, butuh kasih sayang, biar Tuhan memberkati, mengurapi kami sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai engkong, sebagai emak, untuk membimbing mereka, menanamkan kepada mereka tentang benih Injil yang terus-menerus di dalam hadir di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk segala kebutuhan mereka Tuhan mencukupi. Pada akhirnya kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus memberkati anak-anakku sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ya. Para orang tua boleh duduk kembali. Anak-anak bisa berjalan lewat pintu tengah langsung ke kelas ya. Ya, silakan. Ya.
Di lantai 2 ya, depan pastori. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya firman itu menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi terang bagi jalan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Karena kami saat ini ada sebagaimana kami ada, bahkan kami boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah, itu semuanya hanya karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami maupun juga keluarga besar GKT Ampenan untuk kami boleh beribadah. Kiranya Engkau memberkati di dalam waktu pemberitaan firman Tuhan ini, hamba-Mu dalam segala keterbatasan Engkau pakai untuk menunjukkan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, mohon pimpin kami dengan hikmat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi keluarga GKT Ampenan. Mari kita membuka satu bagian Alkitab kita, Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Saya diberikan ayat 35 saja, tapi saya pikir baik untuk kita membaca keseluruhan konteksnya ya. Markus 3 ayat 31 sampai 35, kita baca bergantian.
Saya ayat 31, Bapak Ibu Saudara-saudari silakan ayat 32. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Kita baca bersama-sama. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga GKNTA Pentan, ini adalah salah satu kisah yang unik tentang Yesus. Kenapa? Karena kita kalau kita baca 4 Injil, kita tuh sering melihat bahwa Yesus itu sering beberapa kali itu mendobrak pandangan umum tentang apa yang benar. Jadi kalau masyarakat pada hari itu, mereka sudah punya kebenaran mereka sendiri. Oh, yang benar tuh seperti ini, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam ibadah. Nah, ketika Yesus datang, seringkali ya beberapa kali dia mendobrak pandangan itu. Ini bukan pertama kalinya Yesus melakukan hal yang demikian. Nah, kalau kita baca dalam bagian Alkitab tadi kan kita sepertinya, loh Yesus ini ibumu sama saudara-saudaramu di luar loh. Kok malah ketika itu loh ditunggu di luar ya. Kalau kita bahasakan sederhananya hari ini kan seperti itu. Terus Yesus bukannya, oh iya ibu ada apa, saudara-saudaraku silakan masuk. Yesus malah ngomong, emang siapa ibuku dan saudara-saudaraku? Bukan hanya dalam konteks budaya, tempat, masa pada saat itu, hal itu semacam menimbulkan keheranan, tapi juga pada hari ini kan. Ya, waktu baca itu kayak kenapa Yesus mengatakan ini? Tapi sekali lagi, hal yang Yesus lakukan yang mendobrak pandangan masyarakat, yang membuat orang kayak seperti apa ya, berpikir kenapa Yesus melakukan ini ya, itu bukan pertama kalinya. Yesus beberapa kali apa yang dia lakukan itu bertabrakan dengan yang orang-orang Yahudi yakini pada saat itu. Seperti misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, itu kan bukan slide yang sebelumnya. Nah, itu kan bukan sesuatu yang umum terjadi, bahkan sesuatu yang dilarang. Kalau hari Sabat ya udah berhenti. Kok kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat nih, sebenarnya enggak boleh ini. Kadang Yesus juga dalam satu kisah pernah dia duduk makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai. Diprotes kan, kamu kok makan sama orang berdosa sih, duduk. Diprotes. Tapi ternyata sebenarnya ada kebenaran yang Yesus mau ajarkan di sana. Contoh lain lagi, ketika Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria. Sudah dengan orang Samaria, orang Yahudi dan Samaria yang sebenarnya nggak saling ngobrol, perempuan lagi. Yesus kan laki-laki. Ngobrol di tempat terbuka bersama seorang perempuan Samaria. Jadi Yesus seringkali melakukan itu, termasuk dalam nats yang kita baca. Apa yang Yesus lakukan di sini itu dia sedang melakukan sesuatu yang menurut pandangan masyarakat pada masa itu tidak umum terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar nats ini dengan 2 cara. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian Alkitabnya, seperti biasa konteksnya, mungkin ada bahasanya, kita perlu memahami dengan lebih baik. Dan yang kedua, kita masuk ke bagian yang lebih aplikatif langsung, bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Nah, yang pertama adalah penjelasan Alkitabnya. Kita pertama-tama harus memahami ini sebenarnya yang terjadi di sini itu apa. Kenapa tiba-tiba kalau kita baca ayat 31, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Jadi di tengah pelayanan Yesus, ibu dan saudara-saudaranya datang. Ini pasti bukan tanpa sebab. Untuk kita memahami ini, kita perlu mundur sedikit. Pasal 3 masih di pasal yang sama. Ayat 20 sampai ayat yang ke-30 itu kita bisa dapatkan sebenarnya konteksnya. Khususnya dalam ayat 20 dan 21. Coba kita simak Alkitab kita ya. Saya bacakan buat kita semua. Markus 3, 20, 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat.
Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ia di sini Yesus. Jadi kaum keluarganya di situ berpikir bahwa oh Yesus ini ngapain dia? Tidak waras lagi. Sepertinya dia melakukan hal yang agak di luar nalar menurut keluarganya waktu itu. Nah, yang sedang terjadi di sini seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, memang dalam terjemahan bahasa Inggris pun memakai ya dia he's out of his mind. Dia mungkin sudah agak aneh ya, Yesus ini agak gila mungkin ya, sudah bahkan Indonesia memakai kata tidak waras lagi. Tapi sebenarnya kata yang sama ketika muncul dalam bagian Alkitab yang lain, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, beberapa yang ada, tidak pernah diterjemahkan sebagai kata tidak waras lagi atau gila mungkin. Tidak. Mereka kata ini lebih sering diterjemahkan sebagai satu bentuk keheranan. Jadi kalau saya mau permudah begini, bagi keluarganya Yesus, ibu dan saudara-saudaranya, apa yang Yesus lakukan di pasal 3, mulai ayat 20 dan seterusnya sampai kita baca ayat 35, itu sesuatu yang bagi mereka mengherankan. Kita mungkin hari ini kalau kita melihat menggambarkannya gitu, kok bisa ya Yesus melakukan ini? Makanya keluarganya coba intervensi. Kayaknya Yesus ini, dia melakukan sesuatu yang benar-benar mengherankan ya. Dalam konteks Alkitab yang lain disebutkan ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan ada orang-orang yang terheran-heran melihat hal itu. Itu kata yang sama di sini. Ketika digambarkan Yesus dianggap sedang melakukan sesuatu yang mengherankan dan tidak waras lagi. Jadi bukan Yesus gila gitu ya. Nah, keluarganya ketika melihat apa yang terjadi dalam pelayanan Yesus, pasti cemas, takut. Saya mengajak kita untuk memahami perasaan keluarganya waktu itu. Cemas, takut, khawatir, tapi sekali lagi, ini bukan pertama kalinya Yesus disalahpahami oleh keluarganya. Keluarganya memahami Yesus melakukan sesuatu yang out of his mind, melakukan sesuatu yang mengherankan. Tapi bagi Yesus sebenarnya dia sedang melakukan sesuatu yang benar. Dia Tuhan, ingat dia Tuhan. Dia bukan hanya manusia tapi dia juga Tuhan. Ini bukan pertama kalinya. Saudara ingat ketika dalam masa kecil Yesus waktu itu, dia pernah tinggal di bait Allah 3 hari hilang dari perkumpulan bangsanya. Kemudian orang tuanya baru nyadar, oh Yesus enggak ada ya, anakku kok enggak ada. Ketika dicari-cari, jatuhnya di mana datangnya? Di bait Allah. Yesus sedang ngobrol sama pemuka agama yang ada di situ. Nah, ini juga sesuatu yang mengherankan. Bahkan Yohanes pasal 7 ayat 5 itu pernah dikatakan saudara-saudaranya Yesus sendiri itu tidak percaya kepada Yesus. Keluarganya sendiri. Jadi ini bukan pertama kalinya sebenarnya. Nah, inilah kenapa saya jelaskan, saya ingin kita mengerti. Kenapa kok tiba-tiba ibunya Yesus beserta dengan saudara-saudaranya datang di tengah-tengah pelayanan Yesus. Makanya yang selanjutnya ada gambar yang seperti ini ya. Saya pikir gambar ini cukup mengilustrasikan apa yang sedang terjadi. Yesus di dalam ruangan dikerumuni orang banyak, kemudian ibu dan saudara-saudaranya ada di luar, nggak bisa masuk karena orang itu saking padatnya gitu. Kayak tolong dong panggilkan, dia pesen gitu kan biasanya. Ya nggak ada HP, nggak bisa miss call, nggak bisa WA. Ayo tolong panggilkan Yesus yang ada di dalam. Nah, Yesus mempergunakan kesempatan ini. Bukan dia sedang menunjukkan rasa tidak berbakti kepada orang tua, membenci keluarganya, bukan. Tetapi dia menggunakan kesempatan ini untuk mendefinisikan ulang arti keluarga. Slide yang selanjutnya. Yesus sedang mendefinisikan ulang arti keluarga. Orang-orang di situ mereka berkumpul. Bagi orang-orang itu, keluarga Yesus ya yang sedarah itu yang ada di luar, ibunya, saudara-saudaranya. Tetapi bagi Yesus, keluarga itu bukan soal hubungan darah. Hari ini topik kita tentang keluarga ya. Makanya Yesus bilang, saudara-saudaraku, ibuku, bahkan dia memakai saudaraku perempuan, itu bukan yang di luar itu. Tapi Markus 3 ayat 35, next, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.
Jadi keluarga di sini Yesus sedang definisikan ulang. Artinya bukan soal sedarah, yang sedarah sudah pasti keluarga, tapi bukan hanya terbatas di situ. Bahkan ketika kita sama-sama melakukan kehendak Allah, kita itu memiliki satu ikatan spiritual, dan ikatan spiritual ini itu lebih dalam dari ikatan darah sekalipun. Bahkan kita juga terikat, next 2 slide selanjutnya. Bahkan kita juga terikat secara spiritual dengan orang-orang percaya di bagian dunia yang lain. Jadi kita satu iman di dalam Kristus, kita sama-sama melakukan kehendak Allah. Saya melayani di gereja ini, yang sana melayani di gereja lain, mungkin di belahan dunia yang lain melayani di gereja lain. Kita ini sebenarnya punya ikatan spiritual. Jadi kita salah kalau kita hanya mengatakan ikatan keluarga itu, oh karena kita saudara, kamu orang tua saya adikmu, kamu kakak saya. Ikatan spiritual seperti itu. Bahkan dikatakan kita juga salah kalau kita hanya memahami, oh kita satu ras ya, kita dari satu daerah yang sama ini. Kamu dari mana? Dari Sumatera. Teman kita ya, teman. Biasanya nanyanya apa, marga apa gitu ya. Kamu dari mana? Oh saya dari Kupang. Sama, kita saudara. Tidak hanya bicara masalah etnis, lebih daripada itu. Terlepas dari perbedaan ras, warna kulit, suku, zodiak, sio, apapun ya, kita ini satu keluarga. Selama kita sama-sama melakukan kehendak Allah. Next, sikap ini yang harus gereja miliki. Sehingga kita bisa berkata begini, engkau dan aku boleh beda, karena kita beda kan ya. Dia datang dari daerah A, B, C, ada yang asli dari sini. Engkau dan aku boleh berbeda, tapi ketika kita sama-sama melakukan kehendak Allah, kita adalah keluarga di dalam Kristus. Kita sama-sama keluarga di dalam Kristus. Nah hari ini ketika kita datang ke gereja ini, kita sudah menganggap sesama jemaat yang hadir hari ini ya, itu sebagai keluarga kita, bukan? Mungkin butuh waktu. Saya waktu pertama kali pelayanan di sini, saya terus terang butuh waktu yang agak panjang untuk benar-benar menganggap oma-oma, opa-opa itu kakek nenek mama papa saya, komisi wanita itu ibu saya, cece saya mungkin, komisi pria itu bapak saya, teman-teman saya suka ngobrol sama bapak-bapak, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, mungkin adik saya, teman-teman saya butuh waktu, saya butuh proses. Itu tidak langsung terjadi hanya karena saya pelayanan di sini. Saya jujur seperti itu ya. Saya berasal dari keluarga yang kekeluargaan yang nggak keluarga banget. Jadi ketika sampai di sini saya butuh proses ya. Saya melihat hal ini sebagai satu perkembangan yang baik, yang saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya dimampukan. Dan sampai hari ini saya merasa keluarga GKT Ampenan benar-benar keluarga saya. Itu sikap yang perlu proses. Karena kenapa? Kita sama-sama melakukan kehendak Tuhan kok. Yang satu melayani di sana, yang satu melayani di sini. Terlepas dari segala macam perbedaan, ya kita sama-sama keluarga. Terlepas dari kesalahan, saya pernah melakukan kesalahan, orang lain juga pernah melakukan kesalahan, tapi keluarga saling memaafkan. Dan bagian yang kedua, mari kita bersama belajar apa itu melakukan kehendak Allah. Jika kita pikir melakukan kehendak Allah adalah hanya ketika kita berdoa, kita puasa, lagi ada jadwal puasa di gereja ikutan, kita ibadah, ada yang lebih sering ke gereja ya daripada lauso-lausonya, pelayanan lebih sering memberikan perpuluhan, atau mungkin terlibat dalam pelayanan. Kalau kita merasa melakukan kehendak Tuhan hanya terbatas pada hal-hal itu, maka sebenarnya kita munafik. Disiplin rohani seperti yang saya sebutkan tadi, itu baik, itu benar, itu penting. Penting dong kita memberikan perpuluhan, kita puasa, kita ibadah, kita rajin pelayanan, itu penting. Baik, benar, dan penting. Tetapi melakukan kehendak Allah itu lebih dari sekedar disiplin rohani. Lebih dari sekedar sesuatu yang kelihatannya sebagai sebuah ritual. Lebih daripada itu. Karena kadang orang Kristen itu terjebak dalam dua ekstrim.
Yang pertama itu adalah mereka yang si paling disiplin rohani. Gereja hari ini ada kegiatan apa? Saya mau datang Senin, Selasa. Oh, Senin enggak ada. Selasa saya enggak ada ya. Selasa sepertinya enggak ada juga. Enggak tahu kaum pria sekarang hari apa ya. Saya enggak tahu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sudah pasti. Saya mau datang, saya mau ikut pelayanan. Si paling disiplin rohani. Ekstrim yang kedua, si paling yang penting hatinya. Saya bisa ibadah itu, ya nggak harus saya datang hari Minggu kan, nggak harus saya ikut pelayanan, tapi hati saya memuji Tuhan. Jangan salah ya, jangan salah, hati saya memuji Tuhan. Kamu rajin pelayanan ya, silakan. Saya kayaknya ya kerjaan saya jam 9 sampai jam 5, pulang capek mau rebahan. Yang penting hati. Jangan salah, saya memuji Tuhan, mungkin lebih daripada kamu yang kamu rajin pelayanan. Saya melihat kepada Allah, saya percaya juga kepada Allah, jangan salah. Tapi ingat, ketika disiplin rohani tidak dibarengi dengan ketundukan hati di hadapan Tuhan, itu kita sedang menipu diri kita sendiri, sesama kita, dan kita sedang mencoba menipu Tuhan. Pertanyaannya begini, emang bisa ya kita disiplin rohani seperti tadi, ibadah, puasa, perpuluhan, pelayanan, doa, baca Alkitab? Bisa nggak kita disiplin rohani tapi hati kita nggak tunduk pada Allah? Bisa, jangan salah. Saya berikan contoh dalam beberapa bagian. Next, misalnya dalam keluarga. Tempo hari di komisi remaja, karena saya terlibat dalam peer group, diskusi sempat melebar sedikit. Gimana caranya kita menghormati orang tua kita? Ya hormati. Kadang sulit ya. Ya, kenapa? Karena saya, ini contoh ya, ini contoh konteksnya waktu itu contoh, jadi bukan berarti benar-benar terjadi. Gimana saya belajar untuk menghormati orang tua saya? Misalnya papa saya tahu papa saya selingkuh sama wanita lain. Bahkan teman saya seorang hamba Tuhan pernah cerita nih, dulu waktu saya masih kecil, papa saya selingkuh, saya diajak. Gila betul papa saya tuh, dia bilang begitu. Gila betul papa saya selingkuh ketemu wanita lain, saya diajak. Buat apa? Buat memuluskan rencananya. Kelihatannya apa? Oh, mau jalan-jalan nih sama anak. Ya jalan-jalan sama anak, kita ketemu tante yang itu ya, tapi jangan bilang mama, nanti beli es krim nanti. Ketika beranjak dewasa baru dia ngerti, papanya selingkuh. Bagaimana kita menghormati orang tua kita seperti itu? Kita bisa menutupi diri kita dengan segala macam disiplin rohani, luka di dalam diri kita, kemarahan dalam diri kita. Misalnya kalau dalam konteks keluarga ini kita melihat orang tua kita yang kita pikir tuh gak layak dihormati. Januari 2020, ini 2023 ya, 2022 berarti saya ke Surabaya. Saya ketemu dengan sepupu saya yang lama banget saya nggak ketemu. Jadi Senin pertama di 2022 saya langsung ke Surabaya ya. Orang lain kerja, saya jalan-jalan. Saya ke Surabaya, saya ketemu sepupu saya yang lama banget nggak ketemu. Terus singkat cerita waktu itu kami ngobrol. Dan seperti sudah saya duga, karena keluarga mama saya, ini sepupu dari keluarga mama ya, itu nggak pernah suka sama papa saya. Dan saya paham, saya bisa memaklumi mereka nggak suka sama papa saya. Bagi saya, kemarin-kemarin ya, dulu ketika saya ya anggaplah belum bertobat, saya merasa mengasihi papa saya ini sulitnya setengah mati. Apa yang bisa saya lihat dari orang yang, atau saya mengasihi orang ini seperti apa? Akhirnya ya benar, singkat cerita saya ketemu sepupu saya, ngobrol-ngobrol. Dan seperti biasa yang terjadi adalah papa saya dijelek-jelekkan. Ini papa saya udah enggak ada ya konteksnya ya, udah enggak tahu sudah berapa tahun meninggal. Papamu tuh, kamu tahu enggak? Begini, dibeberin dosa-dosanya gitu ya. Ya, saya mau ngomong apa ya? Sebagian saya sudah tahu dosa-dosa masa lalunya. Sebagian tuh fakta yang baru buat saya. Tapi itu enggak ngaruh. Karena apa? Karena saya sudah memutuskan untuk saya mengasihi, mengampuni, menerima papa saya, ya meskipun sudah tidak ada orangnya,
terlepas dari ya dosa-dosanya di masa lalu yang mungkin mengakibatkan keluarga kami mengalami ABCD. Saya sudah memutuskan apapun yang Bapak saya lakukan di masa lalu saya sudah ampuni, terima. Saya menyayangi dia, mengasihi dia apa adanya. Dia jelek-jelekin Bapak saya, ya mungkin enggak emosi ya, tapi tetap omongannya itu kayak, Pak, kamu tahu enggak? Dulu itu dia tuh begini-begini, dia pernah jual ini, dia melakukan ini, pokoknya kita tuh enggak ada yang senang. Saya juga enggak senang Papa saya dibegitukan. Bagi saya, jelek-jeleknya Papa saya, orang lain enggak boleh dong jelekin Papa saya, setuju enggak? Saya boleh. Orang lain enggak boleh, saya boleh. Enggak ya, ini bercanda aja. Saya enggak suka. Pada waktu itu saya berpikir, saya sudah mengasihi Papa saya jawab begini, ya Papa emang masa lalunya begitu. Tapi saya lihat kok, dia itu sudah mulai ke gereja waktu itu, dia sudah rajin, terus dia berubah, dia betul-betul berubah. Saya pernah khotbahkan ini ya, enggak tahu kapan, saya sudah lupa. Papa saya orang yang berubah setelah dia benar-benar kenal Tuhan. Saya mengasihi dia, meskipun secara manusia sulit mengasihi orang seperti itu. Tapi saya belajar menundukkan hati saya di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Allah, menghormati orang tua. Bagaimana dalam pekerjaan kita? Korupsi itu bukan cuma uang, apalagi hal yang bisa dikorupsi. Waktu, harusnya pulang jam 5, tapi jam 3 udah keluyuran. Relate? Harusnya jam makan siangnya cuma 1 jam, tapi 2 jam itu enggak tahu kemana, mungkin ke pasar, belanja, mungkin pulang rumah, tidur siang. Saya enggak mau menghakimi siapapun, tapi ini adalah satu bentuk korupsi. Korupsi yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Studi, tempo hari saya sempat bilang tentang joki skripsi, ternyata di Instagram saya temukan banyak joki nugas. Jadi tugas kuliahmu sehari-hari itu sebenarnya bisa dikerjakan sama joki. Tinggal bayar, jadi mereka pasti orang-orang yang kompeten mengerjakannya. Dalam hubungan, apakah hari ini kamu masih menjaga kekudusan dalam hubunganmu? Saya pernah baca satu cerita, real kesaksian meskipun anonim orangnya. Seorang wanita Kristen menjadi sugar baby. Jadi dia punya sugar daddy ya. Kalau enggak paham artinya silakan tanya sebelahnya gitu ya. Kristen, wanita Kristen dia menjadi sugar baby dari daddy-daddy yang kaya raya. Nah kalau jadi sugar baby begini kan pasti diminta nemenin ya. Nemenin artinya tahu ya, diminta nemenin. Beli apa, beli ini, beli itu ya. Sugar baby yang macam begini kan enggak mungkin cuma dibeliin seblak, enggak mungkin. Dibeliin segala macam. Ini Kristen, dia kesaksian dan dia tidak merasa bersalah dalam kesaksiannya itu. Kenapa? Karena dia memahami kisahnya Ruth dan Boaz dalam Alkitab itu seperti kisahnya dia sama sugar daddy-nya. Ya beda dong ya. Masa hal begini dipakai untuk membenarkan hubungan gelap? Jadi banyak sisi-sisi dalam kehidupan kita yang sebenarnya kita tuh harus tunduk pada Allah, melakukan kehendak Allah, tapi kita nggak lakukan. Kita fokusnya apa? Terkadang kita fokusnya ke itu tadi loh, disiplin rohani. Jadi orang-orang yang korupsi, orang-orang yang selingkuh, yang pakai joki buat nugas, itu mereka sangat mungkin memiliki disiplin rohani yang kuat. Tapi ternyata hal itu tidak berimbas dalam kehidupannya dengan baik, dengan positif. Itu bisa terjadi. Saya mengutip ini dari sebuah akun rohani. Benar adalah benar meskipun tidak ada orang yang melakukannya. Salah adalah salah meskipun semua orang melakukannya. Adalah benar untuk tetap menghormati orang tua kita yang bagi kita sulit dihormati. Adalah benar untuk menjaga kekudusan dalam hubungan sekalipun teman-teman kita nggak ada yang seperti itu. Adalah benar untuk bekerja dengan baik dan tepat waktu sekalipun mungkin rekan kerja kita ngajak bolos. Dan adalah benar menuntaskan studi kita dengan baik dan jujur meskipun teman-teman kita semuanya pakai orang untuk joki nugas. Mari kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan, ini ingat ya, tentu bukan dengan kekuatan kita. Bagian yang terakhir saya ingin mengatakan seperti ini. Hari-hari ini kita sedang dicekoki dengan pemahaman Injil self-help. Ketika kita bisa menolong diri kita sendiri. Kamu bisa, kamu mampu. Ada kekuatan yang belum dibangkitkan dari dirimu.
mengasihi dirimu lebih dari mengasihi Tuhan. Fokuskan, yang penting tuh kekuatan pikiran, yang penting mindset. Percaya dapat pasti dapat, amin. Orang percaya kadang suka gitu juga ya orang Kristen. Kita sedang dicekoki dengan pemahaman begini. Saya tidak bilang buku-buku yang ada di sini sebagai wallpaper slide saya salah, beberapa saya baca dan bagus. Tapi kebohongan ketika kita dibimbing, dikatakan bahwa solusinya ada di dalam diri kita. Kamu sekarang kurang pergaulan, ya udah, kamu coba untuk lebih bergaul lagi. Kamu coba dalam dirimu untuk mengurangi rasa malas, coba lagi. Ini bohong. Ketika masalahnya dari dalam diri kita, solusinya tuh nggak mungkin dari dalam diri kita. Ya diri kita aja bermasalah. Maka solusinya sudah pasti bukan dari diri kita tetapi dari Allah. Saudara kesulitan melakukan kehendak Allah yang mana? Kita pasti punya kesulitan masing-masing. Solusinya itu bukan dari dalam diri kita. Sama sekali bukan. Bukan kita harus berusaha lebih keras untuk kita bisa disiplin rohani. Bukan kita harus berusaha lebih keras untuk mengalahkan kecanduan kita. Bukan kita solusinya. Karena belajar melakukan kehendak Tuhan dalam setiap jengkal kehidupan ya, setiap jengkal ya, keluarga, pekerjaan, studi, relationship, parenting, yang manapun, itu adalah proses seumur hidup. Next slide. Yang utama itu bukan seberapa keras kita berusaha. Pasti gagal. Percaya gagal, pasti gagal, bukan. Pasti gagal. Karena masalahnya itu dari dalam diri kita, Sehingga solusinya tidak mungkin dari dalam diri kita. Yang utama bukan seberapa keras kita berusaha, tapi kepada siapa kita bergantung, yaitu pada Allah. Saya mengajak kita untuk memahami hal ini. Yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Kita satu keluarga Allah, sama-sama melakukan kehendak Allah terlepas dari segala perbedaan yang kita miliki. Dan yang kedua, melakukan kehendak Allah itu bukan soal seberapa keras kita berusaha, tetapi kepada siapa kita bergantung. Saya undang pemain musik, singer untuk boleh maju ke depan. Saya mengundang kita semuanya untuk berdiri. Mari kita menghayati kembali akan firman Tuhan ini dengan pujian, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Katakan bersama, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Dengan penuh iman, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus
keluarga GKT Ampenan kita berdoa di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, mari kita bersatu melakukan kehendak Allah di tengah segala perbedaan kita. Sebagai orang percaya, kita pun masih mengalami kesulitan tertentu dalam melakukan kehendak Tuhan. Ungkapkan dan mohon Tuhan tolong. Apakah itu kesombongan kita? Apakah kita bergumul dalam kejujuran? Apakah kita bergumul dalam mengasihi orang lain? Ungkapkan dan mohon Tuhan tolong. Sebab menjadi keluarga Yesus adalah ketika kita melakukan kehendak Allah. Bukan dengan kekuatan kita, bukan karena seberapa keras kita berusaha, tetapi kepada siapa kita bergantung. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Terima kasih Tuhan untuk waktu pemberitaan firman-Mu ini. Kiranya Engkau memateraikannya di dalam hati kami, memakai kami, memampukan kami untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan, selama ini kami jatuh bangun dalam menyenangkan hati-Mu, melakukan kehendak-Mu. Kami gentar ketika kami datang ke gereja. Kami merasa gak layak ketika kami melayani. Tapi kiranya Engkau memampukan kami lagi dan lagi Tuhan, untuk kami mengingat akan kebenaran firman-Mu, mengingat Injil, mendengarkan berita Injil setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Satukan kami sebagai keluarga GKT Ampenan untuk bersama-sama melakukan kehendak-Mu. Satukan kami untuk kami bersama-sama melakukan kehendak-Mu di tengah segala perbedaan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, masing-masing pribadi berbicaralah dalam hati kami. Ketika kami tergoda untuk jatuh, tidak jujur, korupsi, melakukan hal-hal yang tidak benar, ingatkan kami, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang melihat kehidupan kami. Mampukan kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu saat ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Lause Novia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul berbunyi demikian, pasal 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita puji nama Tuhan. Hati sebagai hamba dan setiap kita diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik melalui persembahan kita. Kemana
aku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus melalui usaha pekerjaan kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau menguduskan persembahan ini, Engkau memakai persembahan ini secara luar biasa bagi pekerjaan Tuhan di GKT Ampenan. Engkau memberkati para penatua yang mengelola persembahan ini supaya dipakai dengan bijaksana. Bapa, kami tetap menyerahkan setiap diri kami, Engkau memberkati pekerjaan usaha kami, agar berkat-berkat Tuhan selalu hadir di dalam usaha dan pekerjaan kami, sehingga kebutuhan kehidupan kami boleh tercukupkan. Dan biarlah Engkau mengajarkan kami terus untuk selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh penatua. Pagi jemaat Ampenan yang dikasihi Tuhan, Salam. Izinkan kami menyampaikan beberapa warta yang perlu kita ketahui bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, jika di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali beribadah di Ampenan di tempat ini, kami persilahkan untuk berdiri di tempat. Ya, silakan, mungkin nama. Silakan nama, Bu. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kita beri aplaus untuk. Jika belum ada tempat ibadah, kami mengundang untuk beribadah bersama kami di Ampenan. Dan yang berikut, terima kasih kepada Lasa Novia yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memakai semakin ajaib. Terima kasih pada Lausa Eli dan tim yang telah memberkati melayani pagi hari ini. Tuhan berkati. Berapa warta yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, setelah ibadah ada donor darah dari Komisi Diakonia. Untuk itu Bapak Ibu yang telah mendaftarkan diri untuk mempersiapkan diri mengikuti acara donor darah dimaksud. Dan selain donor darah, kita ada coffee break Bapak Ibu, ada kopi, teh, jajan. Jadi Bapak Ibu tidak langsung bubar, tapi kita ke belakang dan menikmati bersama. Dan yang kedua, pernikahan kudus akan diterima oleh Saudara Roy Sampelan dan Saudari Felicia Paladang. Akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Mei pukul 17 sore.
jemaat sekalian diundang untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Jika ada di antara jemaat yang berpendapat lain, bisa menghubungi hamba Tuhan atau penatua. Dan yang berikut, ibadah usia indah akan diadakan pada hari Jumat 5 Mei 2023 pada pukul 18. Untuk itu jemaat usia indah bisa menghadiri ibadah tersebut. Dan yang berikut, atestasi diberikan kepada Bapak Arthur Budi Haryono, Ibu Siolin, Catherine dan Gilbert. Kami mengucapkan selamat datang pada Pak Arthur sekeluarga. Dan yang berikut, saya akan membacakan Bapak Ibu yang telah berulang tahun pada bulan April. Untuk itu nama-nama yang saya sebut bisa maju ke depan agar nanti didoakan hamba Tuhan. Yang pertama Bapak Edi Sunarko, bisa ke depan Pak. Bapak Edi Sunarko, Ibu Titi Lestari, Bapak Wiranto Atmojo, Pak Robi Yanto Funai, Pak Madi Jara, Saudari Adens, Ibu Ani Susanti, Ibu Koehun, Ibu Afung Yuliana, Ibu Rintina, Ibu Tie Sincen, Ibu Leli Yuliana, dan terakhir Ibu Melin. Maaf, Bu Situmeang, silakan sama bapaknya sekalian. Pak Priter, ya maaf saya lupa. Di antara kita mungkin ada yang belum saya sebut, bisa maju ke depan. Nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Silakan bangkit berdiri jemaat sekalian. Bisa mendoakan Bapak Ibu yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti firman Tuhan bahwa Engkaulah yang sudah menebus hidup mereka, dan saat ini mereka yang berulang tahun secara khusus di bulan April, kami bersyukur karena Engkau sudah menyelamatkan mereka, menebus hidup mereka. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka semakin sadar bahwa hidup ini adalah sementara, fana. Oleh karena itu biarlah mereka senantiasa terus menuntut diri, mengalami pertumbuhan secara spiritual,
mengalami pertumbuhan di mana mereka rindu membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan anak-anak-Mu, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati kesehatan pekerjaan, bahkan Tuhan memberkati para suami, para istri, dan anak-anak mereka, cucu mereka. Kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun ke dalam tangan Tuhan, kiranya mereka bertambah usia, bertambah iman, pengharapan, dan kasih hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami berseru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Penatua, mari masih berdiri Pak. Bapak Ibu masih berdiri. Penatua bisa membagikan souvenir. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata souvenir belum ditaruh di depan. Silahkan duduk kembali. Mohon maaf. Terima kasih. Dan warta berikut, ibadah Padang atau ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 7 pagi sampai pukul 15 atau jam 3 sore di Pantai Sire. Informasi lengkap mengenai acara dimaksud, ada dokumentasi, silahkan ditampilkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebentar lagi akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Keluarga besar GKT Ampenan akan mengadakan ibadah Padang yang pelaksanaannya akan dilakukan di Pantai Sire. Mari kita semuanya bergabung, kita bersukacita karena Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat saya dan jemaat sekalian. Inilah tempat yang akan kita jadikan untuk kebaktian Padang. Ayo kita rame-rame ke sini. Di sini pasti puas, pemandangannya juga bagus. Nah, suasananya mau mandi, siang pun airnya juga sudah bersih. Cukup nyaman, ala pantai. Tempatnya luas, sejuk, cocok untuk pasangan muda-mudi. Pas untuk pasangan muda-mudi. Juga pas untuk yang merasa masih muda-mudi. Lansia pun is okay. Nah, seperti contohnya. Hai Clickers Youth. Jangan lupa ya, nanti ikut kebaktian Padang. Kebaktian Padangnya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei. Silakan teman pemuda ikut join ya. Jangan sampai ketinggalan, rugi loh. Dadah. Ayo teman-teman remaja ikut ibadah Padang. Di sini cocok untuk berbagai macam games yang akan dipermainkan di sini. Betul. Oke Bapak Ibu jangan khawatir, di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya bersih, airnya juga bersih dan dingin airnya. Jangan khawatir, tempat parkir nih ada. Sampai jumpa di ibadah Padang. Mantap. Ya,
Itu gambaran tempat acara Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti setelah ibadah itu ada pendaftaran di depan. Ada panitia sudah siapkan meja untuk pendaftaran. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri. Sebagai informasi dari panitia, untuk dewasa transportasi atau biaya 30.000 dan anak-anak 20.000. Yaitu informasi yang bisa kami sampaikan. Demikian warta pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo dan kita tutup dengan Amin Song. Kita menjadikan keluarga kita adalah keluarga di dalam Yesus, keluarga yang melakukan kehendak-Nya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita sebagai kepala rumah tangga kita, Yesus Kristus, kiranya penyertaan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.